Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya dengan Dr. Rahma. Pagi ini kita akan membahas masalah campak, yang mana akhir-akhir ini kasusnya kembali meningkat. Pertama, kita akan bahas apa itu campak. Campak adalah penyakit akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam, sakit tenggorokan, dan ruam di seluruh tubuh. Infeksi campak berawal dari saluran pernafasan yang kemudian menular melalui percikan air liur. Gejala awal campak adalah sakit tenggorokan, mata berair, dan kemerahan atau konjungtivitis, dan bintik putih di dalam mulut bagian dalam. Ruam yang muncul awalnya berupa bintik-bintik merah kecil, kemudian menyatu hingga ukurannya tampak lebih besar. Umumnya penderita campak dengan daya tahan tubuh yang baik bisa sembuh tanpa pengobatan. Namun pada penderita yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau mengalami malnutrisi, campak bisa menimbulkan komplikasi serius seperti dehidrasi, akibat diare dan muntah, kemudian infeksi telinga, bisa radang paru-paru atau pneumonia, kemudian bisa juga mengenai radang otak atau encefalitis, dan bisa menyebabkan kebutaan. Komplikasi campak yang berat tersebut juga lebih sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Jika diderita ibu hamil, campak dapat menimbulkan komplikasi kehamilan seperti bayi lahir prematur hingga meninggal dalam kandungan. Penyebab dan gejala campak. Apa sih penyebab campak itu? Campak disebabkan oleh infeksi virus dari famili Paramyxovirus. Virus ini menular melalui percikan air liur saat penderitanya bersin, batuk, atau saat berbicara. Penularan ini juga dapat terjadi ketika seseorang menyentuh hidung atau mulut, atau setelah memegang permukaan benda yang terkena percikan air liur. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena campak adalah belum menerima vaksin campak atau vaksin MMR, atau tinggal bersama maupun sedang merawat seseorang yang terkena penyakit campak. Umumnya gejala campak akan muncul 10-14 hari setelah seseorang tertular virus penyebab penyakit ini. Awalnya campak dapat menimbulkan gejala berupa demam, pilek, pegelinu, bisa lemas, hidung tersumbat, bisa diare. Setelah itu ruam mulai muncul dari wajah, leher, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Ruam tersebut awalnya kecil seperti biang keringat, kemudian menyatu dan membentuk ruam yang lebih besar. Bagaimana pengobatan pencegahan campak? Campak dapat sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan. Namun, untuk membantu meredakan gejala penderita, disarankan untuk melakukan hal-hal atau upaya-upaya seperti banyak minum air putih, minum obat pereda demam, kemudian bisa beristirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen vitamin A. Kemudian campak dapat dicegah. Gimana cara mencegah campak? Campak dapat dicegah dengan vaksin, dengan pemberian vaksin campak dan vaksin MMR. Vaksin MMR yaitu gabungan untuk campak, gondongan, dan rubella. Vaksin campak diberikan 1 kali saat anak berusia 9 bulan, dan vaksin MMR diberikan 2 kali, yaitu yang pertama diberikan saat anak berusia 15 bulan, dan dosis vaksin yang keduanya diberikan saat anak berusia 5-6 tahun.
yaitu saat sebelum mereka memasuki usia sekolah dasar. Vaksin mempunyai fungsi yang cukup penting dalam mencegah campak. Pencegahan campak bisa diperoleh dari imunisasi, sehingga imunisasi sesuai jadwalnya harus dilakukan supaya anak-anak terhindar dari campak. Keadaan di Indonesia 2 tahun terakhir atau hampir 3 tahun sejak terdampak dari pandemi COVID-19 membuat implikasi yang tidak baik terhadap cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi terlihat turun secara signifikan karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak anak tidak diimunisasi. Indonesia sepanjang tahun 2002 sudah ada 12 provinsi yang mengeluarkan pernyataan kejadian luar biasa atau KLB. Suatu daerah disebut KLB kalau ada minimal 2 campak di daerah tersebut yang sudah konfirm secara laboratorium dan kasusnya memiliki hubungan epidemiologi. Direktur Pengolahan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Dr. Prima Yosepin, MKM, mengatakan selama tahun 2002 yang lalu, jumlah kasus campak yang ada di negara kita memang cukup banyak, lebih dari 3.000 laporan kasus. Namun kasus-kasus ini menyebar di 200 lebih kabupaten kota di 31 provinsi. Jumlah ini dapat selama kurun waktu 1 tahun, 1 Januari sampai dengan 1 Desember 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, ada peningkatan yang cukup signifikan, kurang lebih 32 kali lipat. Penyebabnya karena sudah 2 tahun berturut-turut Indonesia tidak bisa mencapai target untuk pelayanan imunisasi vaksin imunisasi rutin, sehingga banyak anak-anak yang tidak diimunisasi rutin akibat COVID-19. Kemudian penderita campak disarankan untuk tetap di rumah sampai gejala mereda guna mencegah penularan penyakit, minimal hingga 4 hari setelah ruam muncul. Selain itu, penderita campak dan orang yang merawatnya disarankan untuk tidak berbagi alat makan, kemudian rutin mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, serta membersihkan perabotan rumah dengan disinfektan. Demikianlah pembahasan kita pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.